Selamat datang di kanal ini. Aku mendorong pintu unit apartemenku di sebuah kompleks hunian mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rasa lelah setelah hari kerja yang panjang di sebuah firma audit ternama seakan sedikit mereda. Apartemen ini adalah buah dari kerja kerasku selama bertahun-tahun, sebuah suaka tempatku kembali setelah berjam-jam berkutat dengan angka dan laporan. Semuanya tampak rapi dan bersih seperti saat aku meninggalkannya pagi tadi. Namun, ada perasaan gelisah yang samar dan tak bisa dijelaskan menyelinap ke dalam hatiku. Aku tidak bisa mengerti mengapa. Mungkin ini hanya kepekaan berlebihanku saja. Aku melempar tas tanganku ke sofa, melepaskan sepatu hak tinggi, dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air dingin. Namun, perasaan cemas itu semakin menguat. Aku memutuskan untuk memeriksa seluruh apartemen. Tidak ada yang berubah di ruang tamu. Di ruang kerja juga sama. Tetapi ketika aku memasuki kamar tidur, jantungku mulai berdebar lebih kencang. Pintu lemari pakaian sedikit terbuka, padahal aku ingat betul telah menutupnya rapat-rapat. Di dalamnya, beberapa pakaian tampak bergeser, bukan seperti yang akan dilakukan oleh pencuri profesional, melainkan seperti seseorang yang terburu-buru mencari sesuatu. Aku bergegas ke meja rias, tempatku menyimpan sebuah kotak kayu kecil berisi dokumen-dokumen penting dan beberapa perhiasan berharga. Kotak itu ada di tempatnya, tetapi tutupnya tidak terpasang dengan benar. Dengan gemetar, aku membukanya. Di dalam, sepertinya semua masih ada di tempatnya. Hanya sebuah dompet kecil tempatku menyimpan kartu-kartu yang telah dikeluarkan. Aku menumpahkan seluruh isinya ke tempat tidur. KTP, SIM, kartu debit, kartu diskon supermarket semuanya ada. Tetapi kartu yang paling penting, kartu kredit platinumku dengan limit hingga 500 juta rupiah tidak ada. Rasa dingin menjalari punggungku. Kartu itu adalah kebanggaanku, jaminan hidupku. Aku bekerja banting tulang untuk mendapatkannya dan selalu menyimpannya dengan sangat hati-hati. Siapa yang bisa masuk ke apartemenku? Pintunya hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Akses hanya kumiliki dan Bima, suamiku. Mungkinkah? Pikiran mengerikan itu melintas di benakku, tetapi segera kutepis. Aku tidak mau mempercayainya. Aku meraih ponsel, tanganku sedikit gemetar. Aku harus segera menelepon bank. Setelah beberapa nada tunggu, suara wanita yang lembut terdengar di seberang. Sambil berusaha tetap tenang, aku menjelaskan situasi hilangnya kartu kreditku. Baik, Ibu. Mohon sebutkan nama lengkap dan nomor KTP Anda agar saya bisa melakukan verifikasi di sistem. Aku menyebutkan data pribadiku dalam satu tarikan napas. Setelah hening beberapa detik, petugas bank itu menjawab. Suaranya terdengar sedikit ragu. Ibu Anita, saya melihat ada transaksi yang cukup besar dengan kartu Anda sekitar 2 jam yang lalu. Transaksi dilakukan di sebuah agen perjalanan wisata sebesar Rp85.000. Angka itu bagai hantaman palu di kepalaku. Aku tidak pernah menghabiskan uang sebanyak itu dalam sekali transaksi. Aku tidak berencana bepergian dan tidak membeli paket tur apapun. Mbak, itu tidak mungkin. Saya tidak melakukan transaksi itu. Saya seharian di kantor. Aku hampir berteriak ke telepon. Iya, saya mengerti Ibu. Ini adalah pembayaran langsung di kasir agen perjalanan. Untuk jenis kartu kredit ini, PIN tidak diperlukan, tetapi jika Ibu mengonfirmasi ini bukan transaksi Ibu, saya akan segera memblokir kartu Ibu. Mohon juga agar Ibu segera mendatangi cabang bank terdekat untuk membuat laporan sanggahan transaksi. Kami akan memulai investigasi dan menghubungi pihak agen perjalanan. Blokir sekarang juga. Segera. Perintahku, merasakan jantungku berdebar tak karuan. Setelah petugas mengonfirmasi pemblokiran berhasil, aku menutup telepon. Kakiku terasa lemas. Rp185.000. Siapa yang melakukannya? Siapa yang bisa masuk ke rumahku, mengambil kartuku, dan menghabiskan uang sebanyak itu? Suamiku? Tidak, Bima tidak akan pernah melakukan itu. Dia tahu betapa beratnya aku mendapatkan semua ini. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan lain. Aku melompat dan bergegas ke sudut ruang tamu, di mana sebuah kamera pengawas kecil diam-diam merekam semua yang terjadi. Aku memasangnya untuk berjaga-jaga dari pencurian. Tak pernah kusangka aku harus menggunakannya untuk memeriksa orang-orang terdekatku. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi kamera di ponselku. Aku memutar ulang rekaman kedua atau 3 jam yang lalu, saat aku masih tenggelam dalam laporan keuangan di kantor. Di layar ponsel, muncul gambar ruang tamuku yang familiar. Semuanya hening. Kemudian, pintu depan terbuka. Aku menahan napas. Orang pertama yang masuk adalah ibu mertuaku, Ibu Lastri. Di belakangnya, Rina, adik iparku yang 2 tahun lebih muda dariku. Hatiku mencelos.
Mengapa ibu mertua dan adik iparku datang ke rumahku saat ini tanpa memberitahu? Ibu Lastri berjalan masuk seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri, sementara Rina menutup pintu di belakang mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka terekam. Mereka langsung menuju kamar tidur kami. Beberapa saat kemudian, mereka keluar. Di tangan Ibu Lastri, ada sesuatu yang kecil. Dia menunjukkannya pada Rina. Meskipun gambarnya tidak terlalu jelas, aku bisa mengenali kartu kreditku. Rina tampak sedikit ragu, tetapi ibu mertuaku terlihat sangat yakin. Aku menyalakan suara, mencoba mendengar percakapan mereka. Suaranya terputus-putus, tetapi satu kalimat Ibu Lastri terdengar sangat jelas, kalimat yang menghancurkan seluruh duniaku. Kakakmu sudah setuju. Apa yang kamu takutkan? Kakakmu adalah Bima, suamiku. Pria yang kucintai dan kupercaya selama ini. Dia setuju. Dia membiarkan ibu dan adiknya masuk ke rumahku, menggeledah barang-barangku, mengambil kartu kreditku, dan menghabiskan uangku. Rasa sakit, kecewa, dan pengkhianatan terasa seperti gumpalan pahit di tenggorokanku. Ternyata, aku hanyalah orang bodoh di rumahku sendiri. Ternyata, rasa hormat yang kupikir ku dapatkan dari keluarga suamiku, hanyalah sebuah sandiwara. Aku luruh ke lantai. Air mata mengalir deras. Apa salahku? Selama bertahun-tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun bersikap kasar pada ibu mertuaku, tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat. Adik iparku butuh uang untuk belanja, aku memberinya. Keluarga suamiku ada acara, aku selalu memberi sumbangan terbesar. Aku bekerja seperti kuda dari pagi hingga malam. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membantu suamiku, agar keluarga kami memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan beginilah cara mereka membalasnya. Mereka hanya melihatku sebagai mesin ATM. Dan Bima, suami yang sangat kucintai, di mana dia dalam semua ini? Dia bukan hanya tahu, dia adalah kaki tangan. Dia membantu ibu dan adiknya menipu istrinya sendiri. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada kehilangan Rp185.000. Uang itu bisa kucari lagi. Tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan yang telah hancur? Aku menyeka air mata, mencoba menenangkan diri. Ini bukan waktunya untuk menangis. Aku harus menelepon Bima. Aku harus mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Aku menekan nomornya. Jantungku berdebar seperti jenderang. Setelah beberapa nada sambung, dia mengangkat telepon. Suaranya terdengar sedikit mengantuk. Halo sayang. Kamu sudah pulang? Betapa palsunya suara itu sekarang terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Kamu di mana? Aku di rumah ibu. Tadi janjian sama teman-teman mau minum-minum sebentar, jadi aku menginap di sini saja. Ada apa? Ada apa? Kamu masih bertanya ada apa? Aku tidak bisa menahan diri lagi. Suaraku meninggi. Kartu kreditku. Kenapa ibu dan Rina mengambilnya? Kenapa mereka menghabiskan 185 juta? Kamu tahu soal ini? Di seberang sana, Bima terdiam. Aku bisa mendengarnya menghela napas. Lalu, jawabannya datang, terdengar begitu santai hingga terasa kejam. Oh, itu. Aku tahu. Ibu bilang Rina mau liburan ke Turki sama keluarga suaminya, mau beli paket tur untuk 5 orang, tapi uangnya kurang. Ibu minta pinjam kartumu dulu untuk bayar, nanti kita pikirkan cara gantinya. Kupikir itu ide bagus, jadi aku setuju, kan kartunya tidak perlu PIN. Kenapa kamu jadi sepanik ini? Kenapa sepanik ini? Telingaku berdenging. Itu uangku. Keringat dan air mataku. Siapa yang memberimu hak untuk memutuskan atas namaku? Siapa yang mengizinkan ibu dan adikmu masuk ke rumahku dan mengobrak-abrik barang-barangku? Apa kalian sama sekali tidak menganggapku sebagai anggota keluarga? Sudahlah, Anita. Uangmu kan uang kita juga. Dan ibu, dia kan ibumu juga. Jangan picik begitu. Sudahlah, aku lelah, mau tidur. Besok kita bicarakan lagi. Dia mengatakan itu lalu menutup telepon. Begitu saja, dengan kasar. Aku terduduk kaku di tengah ruang tamu yang dingin, masih menggenggam ponsel. Jangan picik begitu. Kata-katanya bergema di kepalaku. Ternyata, di matanya dan di mata keluarganya, semua kerja kerasku, semua pengorbananku, tidak ada artinya. Mereka hanya melihatku sebagai sapi perah yang bisa dimanfaatkan tanpa rasa bersalah. Baiklah. Jika mereka tidak menginginkan keluarga, aku juga tidak punya alasan untuk bertahan. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Rasa sakit karena pengkhianatan datang silih berganti, tetapi bersamanya, perlahan-lahan muncul perasaan lain, kemarahan dan tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injakku seperti ini. Aku tidak akan menjadi korban yang menyedihkan.
Mereka yang memulai kekacauan ini, dan mereka akan membayar perbuatannya. Aku tidak akan membuat keributan, tidak akan menangis dan memohon. Itu hanya akan membuat mereka geli dan semakin meremehkanku. Aku harus bertindak lebih cerdas, dengan sebuah rencana, agar mereka mengakui kesalahan mereka dan menyesal telah meremehkanku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Mataku bengkak karena kurang tidur, tetapi pikiranku luar biasa jernih. Hal pertama yang kulakukan adalah menyalin rekaman video dari kamera pengawas ke beberapa tempat, ke laptopku, ke sebuah flash disk terpisah, dan ke penyimpanan cloud. Ini akan menjadi bukti tak terbantahkan atas kesalahan ibu mertua dan adik iparku. Kemudian, aku mengenakan setelan kerja yang rapi, memoles riasan tipis untuk menutupi kelelahan, dan langsung menuju cabang bank terdekat. Memasuki ruang operasional, aku meminta untuk bertemu dengan manajer cabang. Aku menjelaskan seluruh situasi dengan jelas dan lugas, mulai dari penemuan hilangnya kartu, rekaman kamera, hingga percakapan telepon dengan suamiku. Aku memberikan salinan video itu, menekankan bahwa aku tidak pernah mengizinkan siapapun menggunakan kartuku, dan transaksi sebesar 185 juta rupiah itu adalah murni penipuan. Manajer cabang, seorang pria parubaya, mendengarkan dan memeriksa bukti-bukti yang kuberikan dengan penuh simpati. Dia menjelaskan prosedur investigasi bank. Mereka akan menghubungi agen perjalanan untuk memverifikasi transaksi. Selama masa investigasi, utang sebesar 185 juta itu akan dibekukan sementara. Jika investigasi membuktikan adanya penipuan, aku tidak akan bertanggung jawab atas jumlah tersebut. Jangan khawatir, Ibu Anita. Bank akan melakukan segala cara untuk melindungi kepentingan nasabah. Dengan bukti yang Ibu berikan, saya yakin semua akan selesai dengan baik. Aku berterima kasih kepada manajer dan keluar dari bank dengan sedikit perasaan lega. Langkah pertama dari rencanaku telah selesai. Sekarang, saatnya untuk langkah kedua. Aku harus tahu persis kemana dan di mana ibu mertua dan adik iparku akan berlibur di Turki. Liburan mewah yang dibayar dengan keringat dan air mataku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menikmatinya begitu saja. Aku harus mengubah perjalanan impian mereka menjadi sebuah mimpi buruk. Aku duduk di sebuah kafe yang tenang, membuka laptop, dan mulai mencari informasi tentang agen perjalanan tempat ibu mertuaku membayar tur tersebut. Dengan cepat, aku menemukan nomor telepon dan alamat mereka. Rencana yang lebih licik mulai terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan menelepon mereka sebagai korban pencurian. Aku akan memainkan peran yang berbeda, peran yang sempurna untuk mencapai tujuanku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan nomor agen perjalanan. Skenario sudah siap di kepalaku. Ketika seorang konsultan mengangkat telepon, aku berbicara dengan suara yang manis dan sedikit cemas. Halo. Selamat siang, Mbak. Nama saya Anita. Saya menelepon untuk menanyakan tentang perjalanan ke Turki atas nama ibu mertua dan keluarga adik ipar saya. Nama ibu mertua saya Ibu Lastri Puspita, dan adik ipar saya Rina Anggraini. Tolong dicek, apakah rombongan mereka berangkat besok? Gadis di seberang telepon tampak sedikit terkejut, tetapi menjawab dengan sopan, "Baik, Bu. Sebentar saya cek informasinya." Ya, benar. Rombongan Ibu Lastri dan Ibu Rina yang terdiri dari 5 orang akan terbang ke Antalya besok pagi-pagi sekali, perjalanannya untuk 15 hari. Ini salah satu paket tur VIP kami. Oh, syukurlah, benar semua. Aku melanjutkan permainanku, suaraku penuh kekhawatiran. Begini, Mbak. Ibu mertua saya punya tekanan darah tinggi, dan cuaca sekarang tidak menentu, saya sangat khawatir. Saya ingin meminta rincian jadwal perjalanan rombongan, terutama informasi hotel, agar saya bisa menghubungi mereka jika ada keadaan darurat. Tolong mengerti saya, ya, Mbak. Saya ini menantu, tidak mungkin tidak cemas kalau orang tua pergi sejauh itu. Rupanya, nada suaraku yang tulus dan alasan yang meyakinkan berhasil membujuk petugas itu. Setelah sedikit ragu, dia berkata, "Oh, begitu. Saya mengerti, Bu. Baik, akan saya kirimkan rincian jadwal tur dan informasi hotelnya melalui email. Mohon sebutkan alamat email Ibu." Aku bersorak dalam hati dan dengan cepat menyebutkan alamat emailku. "Terima kasih banyak ya Mbak, Mbak baik sekali." Hanya dalam beberapa menit, sebuah email dari agen perjalanan masuk ke kotak masukku. Aku membukanya. Seperti yang dikatakan petugas tadi, ini adalah tur yang luar biasa mewah. 15 hari di Turki, penerbangan kelas bisnis, menginap di jaringan hotel bintang 5 ternama di pusat Antalya, makan malam di restoran-restoran mewah, dan mengunjungi objek wisata termahal. Melihat jadwal itu,
Aku bisa membayangkan bagaimana ibu mertua dan adik iparku akan dengan bangga pamer kepada semua orang tentang perjalanan yang disponsori oleh menantunya. Senyum mereka, kebahagiaan mereka. Semua itu dibangun di atas penderitaan dan air mataku. Kemarahan kembali berkobar di dalam diriku, tetapi dengan cepat ku tekan. Semakin marah aku, semakin jernih pikiranku seharusnya. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan, nama hotel, nomor reservasi, dan waktu kedatangan mereka. Sekarang, aku bisa melancarkan serangan pendahuluan, sebuah serangan mendadak dari jauh yang akan membuat mereka lengah. Mereka memimpikan liburan surgawi, tetapi aku akan memastikan mereka disambut oleh kenyataan yang pahit. Aku menatap nama hotel di layar laptop, dan senyum dingin tersungging di bibirku. Perjalanan ini tidak akan berakhir seperti yang mereka harapkan. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, aku bertemu dengan Ola, sahabat terbaikku, di kafe favorit kami. Ola adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya dan tempatku berbagi segalanya saat ini. Melihat penampilanku yang kuyu, dia langsung menghujaniku dengan pertanyaan cemas. Nit, kamu kenapa? Kamu kelihatan seperti hantu. Ada apa? Gara-gara keluargamu lagi? Aku tidak menjawab, hanya diam-diam meletakkan ponselku di meja dan memutarkan rekaman video dari kamera pengawas untuknya. Ola menonton dengan saksama, wajahnya perlahan berubah dari kaget menjadi marah. Ketika video selesai, dia memukul meja dengan keras, membuat beberapa pengunjung di sekitar kami terkejut dan menoleh. Ya Tuhan! Aku tidak percaya. Kok ada orang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Ini pencurian, tahu, pencurian murni. Dan suamimu, Bima itu kenapa, sih? Istrinya kerja banting tulang cari uang, bukannya melindungi, malah bantu ibu dan adiknya merampok istrinya sendiri. Aku marah sekali. Melihat kemarahan Ola, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku punya sahabat yang selalu di pihakku. Aku menceritakan semua kisahnya, mulai dari telepon ke bank, percakapan dengan Bima, hingga rencana yang sedang kususun. Ola mendengarkan dan mengangguk. Kamu sudah benar, Nit. Dengan orang seperti itu, kamu tidak bisa lembek. Mereka harus diberi pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Kamu butuh bantuanku? Bilang saja. Aku butuh bantuanmu untuk satu hal, kataku dengan tegas. Aku butuh pengacara yang bagus. Kalau bisa yang berpengalaman menangani kasus internasional. Pengacara internasional? Untuk apa? Tanya Ola heran. Karena aku mau menuntut mereka bukan hanya di Indonesia. Aku ingin mereka berurusan dengan hukum di Turki juga. Mereka menggunakan kartuku untuk membayar layanan di Turki. Itu bisa dianggap penipuan menurut hukum setempat. Aku mau polisi Turki yang menangani mereka, supaya liburan mereka berubah jadi mimpi buruk. Ola menatapku dengan kagum. Wow, sahabatku. Kalau kamu sudah berpikir sejauh itu, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, aku atur. Sepupuku punya kenalan, seorang pengacara wanita yang sangat cerdas bernama Katarina. Dia memang spesialisasinya kasus-kasus dengan elemen asing. Aku telepon dia sekarang. Sementara Ola menelepon, aku iseng membuka media sosial. Dan di sana, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di halaman Instagram Rina, dia baru saja mengunggah serangkaian tangkapan layar bukti pemesanan tur, tiket kelas bisnis, disertai dengan keterangan foto yang provokatif. Siap-siap liburan mewah. Terima kasih sponsornya, kakak ipar. Sayang kamu, kakak. Di bawahnya, teman-temannya meninggalkan komentar-komentar penuh kekaguman, mengucapkan selamat, dan merasa iri. Seseorang bahkan bertanya, enak banget, punya kakak ipar sebaik itu. Rina tanpa ragu menjawab, kakak iparku yang terbaik. Sayang banget sama adik suaminya. Sayang sama adik suaminya. Sungguh sebuah ejekan. Dia dan ibunya masuk ke rumahku seperti maling, mencuri sejumlah uang yang setara dengan gajiku setahun, dan sekarang mereka memamerkan diri di internet seolah-olah mereka adalah kesayangan yang beruntung. Kemunafikan dan kelancangannya telah melampaui batas kesabaranku. Aku mengambil tangkapan layar dari unggahan itu, menyimpannya sebagai bukti lain kebohongan mereka. Saat itu, Ola selesai berbicara dan menoleh padaku. Semua beres. Katarina setuju bertemu denganmu besok pagi. Dia bilang kasusmu sangat menjanjikan. Siapkan semua buktinya, sisanya biar dia yang urus. Aku mengangguk, dalam hati sudah siap. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Sandiwara keluarga suamiku akan segera berakhir. Keesokan paginya, setelah bertemu dengan pengacara Katarina dan berkonsultasi secara rinci tentang semua langkah hukum, aku semakin yakin dengan rencanaku. Katarina adalah wanita yang tajam dan cerdas. Dia menganalisis semua keuntunganku dan menyusun rencana aksi yang terperinci,
mulai dari membuat laporan polisi di Indonesia hingga menghubungi firma hukum mitra di Turki. Kembali ke kantor, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Di kepalaku, terbayang ibu mertua dan adik iparku dengan gembira mendorong koper di bandara. Sesuai jadwal, mereka mungkin sudah selesai check-in dan sedang duduk di lounge kelas bisnis, menikmati layanan kelas 1 dengan uangku. Semakin aku memikirkannya, semakin besar rasa tidak sabarku. Waktunya telah tiba untuk bertindak. Aku membuka laptop dan menyusun sebuah email dalam bahasa Inggris. Aku memikirkan isinya dengan cermat. Formulasi kalimatnya harus resmi, profesional, tetapi cukup kuat agar pihak hotel segera bereaksi. Aku mengirimkan email tersebut ke bagian reservasi Hotel Bintang 5 di Antalya, tempat keluarga suamiku akan segera tiba. Isi emailnya adalah sebagai berikut. Kepada IT, Manajemen Hotel, nama saya Anita Wulandari. Saya adalah pemilik sah dari kartu kredit Visa Platinum dengan nomor KAISXX. Saya menulis surat ini untuk segera memberitahukan Anda tentang adanya transaksi penipuan yang terkait dengan pemesanan di hotel Anda. Secara spesifik, kemarin, kartu kredit saya telah dicuri dan digunakan secara ilegal untuk membayar pemesanan atas nama Ibu Lastri Puspita untuk rombongan 5 orang, yang dijadwalkan akan check-in malam ini. Jumlah pembayaran adalah Rp185.000. Saya telah melaporkan insiden ini ke bank penerbit kartu dan ke pihak kepolisian di Indonesia. Saat ini, transaksi ini sedang diselidiki sebagai penipuan. Saya memiliki bukti yang tak terbantahkan rekaman video kamera pengawas yang mengonfirmasi fakta pencurian kartu tersebut. Sesuai dengan peraturan sistem pembayaran internasional dan hukum yang berlaku, semua transaksi yang dilakukan menggunakan kartu curian adalah tidak sah. Oleh karena itu, saya dengan tegas meminta agar hotel Anda segera membatalkan pemesanan tersebut dan tidak mengizinkan orang-orang yang tertera dalam daftar untuk check-in. Menerima tamu-tamu ini dapat menimbulkan masalah hukum dan keuangan bagi hotel Anda ketika bank memulai prosedur pengembalian dana, chargeback. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan dan berharap atas kerja sama Anda. Hormat saya, Anita Wulandari. Setelah membaca ulang email itu untuk memastikan tidak ada kesalahan, aku menekan tombol kirim. Perasaan lega bercampur kegelisahan menyelimutiku. Panah telah dilepaskan. Aku tidak tahu apa hasilnya, tetapi aku yakin tidak ada hotel bintang 5 yang ingin terseret dalam skandal penipuan kartu kredit, apalagi dengan adanya pemberitahuan resmi dari pemilik kartu. Aku membayangkan bagaimana keluarga beranggotakan 5 orang itu, lelah setelah penerbangan panjang, tiba di hotel dengan antusiasme menantikan liburan mewah. Namun, alih-alih sambutan hangat, mereka akan dihadapkan pada berita pembatalan reservasi. Apa yang akan mereka lakukan di tengah malam di negara asing, tanpa tempat untuk menginap? Memikirkan hal itu, aku tidak merasakan kepuasan jahat, hanya rasa dingin yang menakutkan. Merekalah yang telah mendorongku ke jalan ini, memaksaku menjadi kejam dan penuh perhitungan. Sambil menunggu balasan dari hotel di Turki, aku memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya dari rencanaku di Indonesia. Aku tidak bisa hanya mengandalkan investigasi bank. Aku butuh campur tangan hukum secara resmi. Tindakan ibu mertua dan adik iparku mengandung semua unsur tindak pidana, pencurian. Aku mengumpulkan semua bukti yang kumiliki. Rekaman video dari kamera pengawas yang disalin ke flash disk, mutasi rekening dari bank, tangkapan layar unggahan sombong Rina di media sosial, dan bahkan rekaman percakapan telepon dengan Bima, di mana dia mengakui keterlibatannya. Aku menata semuanya dengan rapi dalam sebuah map. Siang harinya, aku izin pulang lebih awal dari kantor, dan langsung menuju kantor polisi resor setempat. Memasuki ruang jaga, aku merasa sedikit gugup. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku berurusan dengan polisi dalam kapasitas seperti, ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang, singkat, namun komprehensif, menjelaskan inti masalahnya. Pak, saya ingin melaporkan bahwa anggota keluarga saya telah mencuri kartu kredit saya dan menggunakannya untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar tanpa izin saya. Aku menyerahkan bukti-bukti satu persatu. Petugas itu mempelajarinya dengan sangat saksama, terutama rekaman video. Dia menontonnya beberapa kali, lalu menatapku dengan tatapan simpatik. Wanita di video ini ibu mertua dan adik ipar ibu? Iya, betul Pak. Dan ibu yakin suami ibu tahu dan menyetujuinya? Sangat yakin. Saya meneleponnya dan dia mengakuinya. Ini rekaman percakapannya. Aku memutarkan rekaman audio itu untuknya. Setelah memeriksa dan mendengarkan semua bukti, polisi itu berkata, "Baik, Bu. Dalam kasus ibu, ada indikasi tindak pidana. Kami terima laporan dan berkas-berkasnya. Kami akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sesuai prosedur.
Hasilnya akan kami informasikan kepada ibu. Dia memberiku tanda terima laporan polisi. Menggenggam dokumen itu, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Akhirnya, aku secara resmi membawa kasus ini ke ranah hukum. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga, tetapi telah menjadi kasus kriminal. Dan siapapun pelakunya, entah itu ibu mertua atau adik ipar, mereka harus menghadapinya di pengadilan. Ketika aku keluar dari kantor polisi, hari sudah mulai senja. Matahari terbenam menyinari gedung-gedung tinggi, menciptakan pemandangan yang cerah sekaligus sedikit melankolis. Aku tahu, sejak saat ini, hubunganku dengan keluarga suamiku telah berakhir. Perang yang sesungguhnya telah dimulai, dan aku tidak akan mundur sampai mendapatkan keadilan. Menjelang tengah malam, saat aku mencoba tidur setelah hari yang panjang dan melelahkan, ponselku bergetar. Nomor asing dari luar negeri. Aku langsung tahu siapa itu. Aku tidak menjawab, hanya mematikan suaranya. Beberapa detik kemudian, pesan-pesan mulai masuk. Pertama dari Rina, lalu dari ibu mertua, dan kemudian dari Bima. Isinya sama, mengapa mereka tidak bisa check-in di hotel? Mengapa kartu diblokir? Dan permintaan agar aku segera menyelesaikan semuanya. Aku membaca pesan-pesan marah dan arogan itu tanpa emosi, aku tidak membalas. Aku tahu rencanaku berhasil. Email yang kukirim telah membuahkan hasil. Sekarang, seluruh keluarga mereka yang terdiri dari 5 orang, termasuk orang tua suami Rina dan anaknya yang masih kecil, terdampar di lobi hotel mewah di pusat Antalya, tanpa penginapan. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan adegan itu. Ibu Lastri, wanita yang terbiasa dipuja dan suka pamer, kini harus menahan malu di depan staf hotel. Rina, adik iparku yang selalu merasa dirinya paling modis, pasti sedang murka. Dan Bima, tidak diragukan lagi, sedang disalahkan habis-habisan oleh ibu dan adiknya. Keesokan paginya, begitu aku tiba di kantor, Ola mengirimiku tautan video di media sosial dengan pesan, "Lihat, mereka jadi terkenal di seluruh dunia." Aku mengklik tautan itu dengan penasaran. Video itu direkam dengan ponsel. Gambarnya sedikit goyang, tetapi suaranya sangat jelas. Lokasinya, Bandara Internasional Antalya. Tokoh utamanya tidak lain adalah ibu mertuaku, Ibu Lastri. Dia dalam kondisi sangat emosional. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah padam karena marah. Dia berteriak dalam bahasa Indonesia kepada seorang petugas keamanan bandara yang berusaha tetap tenang. Ini aturan macam apa? Agen perjalanannya penipu. Hotelnya penipu. Kami sudah bayar lunas, kenapa kami diusir ke jalanan? Petugas keamanan mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggris bahwa ini adalah tempat umum dan memintanya untuk menjaga ketertiban, tetapi Ibu Lastri tidak peduli. Dia terus berteriak, dan dalam ledakan amarah yang tak terkendali, dia justru mengungkapkan seluruh kebenarannya. "Saya kasih tahu ya. Itu kartu kredit menantu saya. Dia itu kaya raya. Saya cuma pinjam sedikit uangnya supaya anak saya bisa liburan, tapi dia berani-beraninya blokir kartu, berani-beraninya lapor polisi. Dasar menantu tidak tahu terima kasih. Awas kamu kalau pulang ke Indonesia, saya hajar kamu." "Iya, memang saya yang ambil kartumu. Terus kenapa? Kamu mau apa?" Seluruh monolog penuh amarah dan pengakuan jujur itu direkam oleh seorang turis Indonesia yang kebetulan berada di bandara. Perekam video bahkan menambahkan beberapa teks terjemahan dalam bahasa Turki, mungkin untuk menjelaskan kepada orang-orang di sekitar apa yang sedang terjadi. Kerumunan di sekeliling mulai berbisik-bisik. Banyak yang mengeluarkan ponsel untuk merekam dan memotret. Wajah Rina dan anggota keluarga lainnya memucat karena malu dan takut. Mereka mencoba menarik Ibu Lastri, tetapi tidak berhasil. Video berakhir dengan adegan petugas keamanan bandara menggiring Ibu Lastri ke sebuah ruangan terpisah karena mengganggu ketertiban umum. Aku menonton video itu sampai selesai, dan rasa dingin menjalari tubuhku. Aku tidak menyangka kejadiannya akan berkembang menjadi skenario yang lebih dramatis dari yang bisa kubayangkan. Ibu Lastri, dalam kemarahannya, justru memberikan bukti tak terbantahkan atas kejahatannya di depan ratusan orang dan ribuan penonton di internet. Dia telah menggali lubangnya sendiri. Video itu tidak hanya berhenti di pesan Ola. Hanya dalam beberapa jam, video itu menjadi viral di media sosial. Portal berita besar, forum-forum wanita, grup-grup yang membahas masalah keluarga, semuanya berlomba-lomba membagikannya dengan judul-judul yang heboh. Mertua Indonesia mengamuk di bandara Turki, mengaku curi kartu kredit menantu, menantu beri pelajaran mertua dan ipar yang serakah, pelajaran mahal bagi yang tidak menghargai menantu. Jumlah penonton, pembagian ulang, dan komentar tumbuh secara eksponensial. Aku duduk membaca komentar-komentar dengan perasaan campur aduk. Ribuan,
Puluhan ribu orang asing memihakku, mereka marah untukku. Mereka mengkritik habis-habisan tindakan keluarga suamiku. Seorang komentator menulis, baca ini bikin emosi. Menantunya kerja keras cari uang, bukannya didukung malah digitukan. Gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan mertua dan ipar macam ini. Dukung si menantu, tuntut sampai tuntas biar kapok. Yang lain menulis, lihat si ibu yang teriak-teriak itu jadi kasihan sekaligus jijik. Mungkin seumur hidupnya dia belum pernah semalu ini. Tapi apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Coba kalau dia sedikit lebih pintar, menghargai menantunya, tidak akan sampai begini. Bahkan orang Indonesia yang tinggal di Turki mengonfirmasi bahwa mereka ada di bandara saat itu. Malu sekali rasanya, tidak tahu mau taruh muka di mana. Orang-orang Turki melihat dan mengira semua orang Indonesia seperti itu. Untung kemudian ada yang menjelaskan masalahnya, jadi mereka paham ini masalah pribadi. Unggahan sombong Rina juga ditemukan oleh warganet. Ratusan orang menyerbu halamannya dan meninggalkan komentar sinis dan menghakimi. Gimana, kakak? Disponsori menantu liburan malah nginap di bandara ya? Selamat ya liburannya seru. Tidak tahu malu. Curi uang masih pamer di internet. Di bawah tekanan seperti itu, Rina terpaksa segera menutup profilnya. Skandal itu meluas sedemikian rupa sehingga banyak yang mulai menebak-nebak siapa diriku. Untungnya, tidak ada yang tahu persis siapa aku dan di mana aku bekerja. Tetapi aku sadar, cepat atau lambat, kenalan dan rekan kerjaku akan menyadari bahwa cerita ini berhubungan denganku. Aku merasakan kepuasan jahat karena kebenaran akhirnya terungkap dan opini publik telah berbicara, tetapi pada saat yang sama, ada kesedihan yang hening. Aib keluarga telah tersebar. Pernikahanku, keluargaku, kini menjadi tontonan seluruh dunia. Tidak peduli aku menang atau kalah dalam perang ini, aku sudah kehilangan terlalu banyak. Malam itu, Bima meneleponku lagi. Kali ini, suaranya tidak lagi santai atau arogan seperti sebelumnya, melainkan penuh kepanikan. Anita, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkan seluruh keluargaku? Kamu lihat apa yang terjadi sekarang? Semuanya sudah di luar kendali. Ibu dan Rina ditahan polisi Turki untuk diinterogasi. Mereka tidak bisa keluar dari negara itu. Aku mohon, Anita, cabut laporanmu. Bilang pada mereka ini cuma salah paham. Tolong, aku mohon padamu. Aku mendengarkan permohonannya dalam diam. Suara pria yang pernah kucintai itu kini terdengar begitu asing. Dia bahkan tidak bertanya apa yang telah kualami. Dia tidak menyadari kesalahannya. Di kepalanya hanya ada ibu dan adiknya. Bima, kataku dengan dingin dan datar. Ketika kamu membiarkan ibu dan adikmu mengambil kartuku, apa kamu memikirkanku? Ketika kamu menutupi perbuatan mereka, apa kamu memikirkan perasaanku? Sekarang semuanya sudah terlanjur. Bukan aku yang menginginkan ini. Kalian sendiri yang memilih jalan ini. Hadapi sendiri konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Sudah waktunya untuk memutus semua hubungan. Mulai sekarang, antara aku dan mereka, hanya ada hubungan hukum. Beberapa hari berikutnya, mesin hukum mulai berputar dengan kekuatan penuh di kedua negara, menciptakan cengkeraman yang semakin erat di sekitar keluarga suamiku. Di Indonesia, pihak bank, setelah menerima laporanku dan bukti-bukti terlampir terutama video pengakuan jujur Ibu Lastri bereaksi cepat. Mereka mengirimiku surat resmi yang memberitahukan bahwa utang sebesar 185 juta rupiah telah dibekukan sepenuhnya selama masa investigasi. Mereka juga meyakinkanku bahwa dengan bukti yang ada, kemungkinan besar aku akan sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban membayar utang tersebut. Menggenggam surat itu, aku menghela napas lega. Beban finansial terberat untuk sementara telah terangkat. Pihak kepolisian juga memanggil Bima untuk diinterogasi. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan, tetapi setelah itu, dia tidak lagi menelepon atau mengirimiku pesan. Mungkin dia mulai menyadari keseriusan situasinya. Sementara itu, di Turki, situasinya berkembang lebih tegang. Pengacara Katarina, melalui firma mitra di Antalya, secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Ibu Lastri dan Rina atas tuduhan penipuan. Video dari bandara menjadi bukti baja. Polisi pariwisata Turki, yang sangat tegas terhadap kejahatan yang merusak citra negara, bereaksi sangat cepat. Katarina meneleponku untuk memberitahu perkembangan. Tenang, Anita. Mereka bekerja sangat profesional di Turki. Polisi telah mengeluarkan perintah larangan bepergian untuk Ibu Lastri dan Rina. Mereka terus-menerus dipanggil untuk diinterogasi di kantor polisi. Paspor mereka juga ditahan sementara. Liburan 15 hari mereka berubah menjadi duduk manis di kantor polisi. Aku mendengarkan ini tanpa sedikit pun rasa iba. Ini adalah harga yang harus mereka bayar.
Mereka pikir bisa dengan mudah mengambil uangku dan pergi berlibur seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka salah. Mereka tidak hanya harus menghadapi hukum Indonesia, tetapi juga menerima hukuman di tanah tempat mereka berencana bersenang-senang dengan uangku. Menurut Katarina, keluarga suamiku harus pontang-panting mengurus masalah mereka di Turki. Mereka menyewa pengacara Turki dengan biaya selangit, berlarian ke sana kemari untuk mengupayakan pembebasan Ibu Lastri dan Rina dengan jaminan. Liburan mewah mereka berubah menjadi mimpi buruk dalam arti sebenarnya. Alih-alih hotel bintang 5 dan restoran mewah, mereka harus makan makanan bungkus dan menginap di motel murah dekat kantor polisi agar mudah dihubungi. Semua uang tunai yang mereka bawa cepat habis karena pengeluaran tak terduga. Agen perjalanan, setelah mengetahui pembayaran dilakukan dengan kartu curian, juga membatalkan semua sisa layanan tur tanpa pengembalian dana. Mereka bahkan mengancam akan mengajukan gugatan balik terhadap keluarga suamiku atas penipuan dan kerugian reputasi perusahaan. Sepertinya semua pintu tertutup bagi mereka. Mereka terdampar di negara asing, berhadapan dengan hukum, tanpa uang, terhina, dan dipermalukan. Aku tahu, ini baru permulaan dari hukuman mereka. Cengkeraman hukum telah mengerat, dan mereka tidak akan bisa lolos. Setelah hampir 2 minggu berjuang dengan hukum di Turki, keluarga suamiku akhirnya diizinkan kembali ke Indonesia setelah membayar uang jaminan yang tidak sedikit. Penerbangan yang mereka ambil bukan lagi kelas bisnis seperti saat berangkat, melainkan kelas ekonomi yang sempit dan melelahkan. Mereka kembali dengan diam-diam, tanpa kemegahan, tanpa ekspresi puas dan kemenangan seperti saat mereka pergi. Beberapa hari setelah kepulangan mereka, ayah mertuaku menelepon. Ini pertama kalinya dia berbicara denganku sejak insiden itu dimulai. Suaranya di telepon terdengar lelah dan sedikit memohon. "Anita, nak, ini ayah. Apa kamu ada di rumah malam ini? Kami, ayah, ibu, Bima, dan Rina, ingin datang bicara denganmu. Jangan sampai masalah keluarga jadi tontonan tetangga, nak." Aku terdiam. Aku tahu pertemuan ini telah direncanakan. Mereka ingin memainkan sebuah drama untuk memohon kepadaku, tetapi aku juga ingin bertemu langsung dengan mereka, untuk menyelesaikan semuanya. "Iya ya. Malam ini saya ada di rumah," jawabku singkat. Malam itu, seluruh keluarganya datang ke rumahku. Ibu Lastri tampak sangat kuyu. Keangkuhan dan arogansinya yang dulu sirna tak berbekas. Rina menundukkan kepala dan tidak berani menatapku. Bima, dengan wajah tirus, berdiri di belakang orang tuanya. Ayah mertuaku yang pertama kali bicara. Dia menghela napas dan mulai menceritakan hari-hari menyiksa di Turki, betapa sulitnya keluarga mereka, bagaimana nama baik mereka tercoreng. Dia berkata semua ini terjadi hanya karena Ibu Lastri terlalu menyayangi anak-anaknya dan bertindak gegabah karena kebodohan. Dia berharap, atas nama ikatan pernikahan dan kehormatan keluarga, aku akan berbesar hati, memaafkan mereka, dan mencabut laporanku. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Ibu Lastri dan Bima, dan terjadilah sebuah adegan yang tidak pernah bisa kubayangkan. Ibu Lastri, ibu mertua yang selalu berjalan dengan kepala tegak, dan Bima, suamiku, serentak bersimpuh di lantai. "Maafkan ibu, Anita. Ibu yang salah. Semua ini salah ibu. Ibu sudah tua, sudah pikun. Maafkan ibu kali ini, nak. Kamu minta ganti rugi berapa, akan ibu usahakan, asal jangan sampai masuk pengadilan." "Ibu tidak akan sanggup," isak Ibu Lastri. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Bima juga menatapku. Matanya merah. "Anita, aku salah. Aku suami yang buruk, tidak bisa melindungimu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Kabut laporanmu. Mari kita mulai dari awal. Aku janji tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi." Mereka memainkan drama yang sempurna. Air mata, permohonan yang putus asa. Jika aku adalah diriku yang 2 minggu lalu, mungkin hatiku akan luluh, tapi sekarang, hatiku telah mengeras. Aku menatap mereka lurus, tanpa sedikit pun keraguan di mataku. "Berdiri, Bu. Dan kamu, Bima, berdiri," lantainya dingin. Suaraku anehnya terdengar sangat tenang. Mereka menatapku dengan bingung, mungkin tidak menyangka reaksi seperti ini. "Apa kalian pikir cukup dengan bersimpuh dan menangis, semuanya akan dilupakan?" Lanjutku, suaraku menjadi lebih dingin. "Ketika ibu dan Rina masuk ke rumahku seperti maling, apa ada yang memikirkan perasaanku? Ketika kamu, Bima, menutupi perbuatan mereka, apa ada yang memikirkan rasa sakitku? Ketika kalian menghabiskan uangku, apa ada yang memikirkan keringat dan air mataku?" Aku berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu. "Apa kalian tidak lelah dengan kemunafikan ini?
Kalian meminta maaf bukan karena tulus menyesal, tapi karena kalian takut pada hukum, pada penjara, pada kehilangan nama baik. Ikatan keluarga? Kalian sendiri yang telah merusaknya, dan sekarang kalian bicara soal itu padaku. Tidakkah itu terlalu konyol? Nak, ayah mertuaku mencoba mengatakan sesuatu, tetapi aku menghentikannya dengan isyarat tangan. Saya tidak akan mencabut laporan. Biarkan hukum yang memutuskan. Sekarang, silakan kalian pergi. Setelah mengatakan itu, aku berdiri, berjalan ke kamar, dan membanting pintu, tidak peduli dengan teriakan, permohonan, dan kutukan yang terdengar dari luar. Drama telah usai, dan aku bukan lagi penonton yang naif. Beberapa hari setelah pertemuan menegangkan di rumahku, ketika segalanya tampak hening menanti keputusan pengadilan, aku tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya aku tidak menjawab panggilan seperti itu, tetapi firasatku menyuruhku untuk mengangkatnya. Halo, di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara pria yang ragu-ragu. Maaf, apa ini dengan Ibu Anita? Nama saya Andre. Saya suami Rina. Aku membeku. Andre, suami Rina. Kenapa dia meneleponku sekarang? Selama bertahun-tahun pernikahanku, aku dan Andre nyaris tidak pernah berinteraksi. Dia seorang insinyur sipil, sering bepergian untuk proyek. Dalam bayanganku, Andre adalah pria yang baik, pendiam, dan sedikit lelah dengan hidup, kebalikan dari istrinya yang manja dan haus pujian. Iya, ini saya. Ada apa ya? Aku berusaha berbicara tenang, tetapi hatiku waspada. Aku tidak tahu apa tujuannya menelepon. Mungkin ini jebakan lain dari keluarganya. Saya ingin bertemu dengan Anda sebentar. Ada sesuatu yang saya rasa perlu Anda ketahui. Saya janji tidak akan lama. Suara Andre terdengar sangat tulus. Setelah berpikir sejenak, aku setuju. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di gang yang sepi dan tidak ramai. Andre datang tepat waktu. Dia terlihat lebih kuyu dari Bima. Wajahnya yang biasa terpapar panas proyek tampak lebih lelah, matanya cekung, menyiratkan kelelahan dan kekecewaan yang mendalam. Dia memesan kopi hitam tanpa gula dan terdiam lama sebelum berbicara. Anda mungkin heran kenapa saya mencari Anda. Andre menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sejujurnya, saya tahu semuanya. Saya sangat malu, dan saya merasa bersalah pada Anda. Ini masalah keluarga Anda, saya tidak. Aku ingin mengatakan tidak ingin ikut campur, tetapi Andre memotongku. Bukan, ini bukan hanya masalah keluarga saya, ini juga menyangkut Anda. Selama ini saya terlalu sibuk bekerja, jarang di rumah, dan membiarkan Rina dan ibu mertua saya berbuat sejauh ini. Dia menghela napas berat. Saya sudah cukup, Anita. Saya tidak bisa lagi hidup dengan istri yang serakah dan pembohong, dan dengan keluarga yang hanya menghargai uang. Saya memutuskan untuk menceraikan Rina. Aku benar-benar terkejut dengan keputusan Andre. Aku tahu pernikahan mereka tidak bahagia, tetapi tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Itu keputusan Anda, hanya itu yang bisa kukatakan. Iya, dan sebelum semuanya berakhir, saya ingin melakukan satu hal yang benar. Andre mendorong sebuah map tipis ke arahku. Saya ingin memberikan ini pada Anda. Saya rasa ini akan membantu Anda di pengadilan. Dengan penasaran, aku membuka map itu. Di dalamnya bukan dokumen penting, melainkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit merah muda, sangat feminin. Aku mengenali tulisan tangan Rina. Aku mulai membalik halaman-halamannya dan tidak bisa mempercayai mataku. Buku catatan Rina bukan sekadar buku harian berisi curahan hati seorang gadis. Ini adalah laporan terperinci, sebuah buku hitam dari semua kejadian saat dia dan ibunya memeras uang dariku selama bertahun-tahun. Halaman demi halaman, dengan tulisan tangan yang rapi, tercatat tanggal, kejadian, dan jumlah uang dengan akurasi yang menakutkan. Mei 20 kali X kali, bilang ke Anita kalau anaknya sakit, butuh uang ke rumah sakit, dapat 1,5 juta. Padahal cuma flu biasa, uangnya dipakai ke spa sama ibu. Bima percaya saja kayak orang bodoh, malah buru-buru suruh Anita kasih uang. Dasar idiot, sekeluarga dikadalin. Semakin jauh aku membaca, semakin dingin darahku. Ini bukan tindakan spontan karena butuh. Ini adalah rencana sistematis untuk menguras uangku yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka melihatku sebagai sapi perah, tambang emas yang tak akan habis yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Kenaifanku, kepercayaanku, dan kebaikanku di mata mereka hanyalah kebodohan yang pantas diremehkan. Di buku itu tercatat semuanya, dari jumlah kecil uang tunai yang mereka ambil diam-diam dari dompetku, barang-barang bermerek yang mereka pinjam dan tidak pernah dikembalikan,
hingga jumlah besar puluhan dan ratusan juta rupiah yang mereka peras dengan berbagai alasan, renovasi rumah, pengobatan, investasi bisnis, biaya anak, semuanya bohong. Tetapi yang paling melukaiku adalah peran Bima dalam semua ini. Dia bukan hanya kaki tangan dalam kasus kartu kredit. Rupanya, dia tahu atau menutup mata terhadap tindakan ibu dan adiknya sejak lama. Catatan Rina mengonfirmasinya. Ibu suruh Bima cari cara bujuk Anita kasih uang untuk renovasi dapur. Bima awalnya tidak mau, tapi ibu ancam mau bilang soal kebiasaannya minum-minum malam hari, dia langsung takut. Akhirnya Anita kasih 50 juta. Ternyata, pernikahanku, cintaku, semuanya dibangun di atas pondasi kebohongan dan pemanfaatan. Mereka adalah satu keluarga, satu tim, dan aku hanyalah orang luar, sebuah alat untuk menghasilkan uang. Aku sampai di halaman terakhir. Rina dengan rapi menghitung total jumlah uang yang dia dan ibunya dapatkan dariku. Angka akhirnya membuatku terperangah, 448.500 ribu. Hampir setengah miliar rupiah. Itu adalah keringatku, air mataku, malam-malam tanpa tidurku di kantor, makan siangku yang terburu-buru, semua penghematanku selama bertahun-tahun. Semuanya telah mereka ambil dengan kurang ajar. Aku menatap Andre, tenggorokanku kering. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatapku dengan penyesalan yang dalam. Maafkan saya, Anita. Saya tidak sengaja menemukan buku ini saat mengemasi barang-barang Rina. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah membacanya, saya paham semuanya. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri dan ibu mertua saya adalah orang seperti itu. Kenapa? Kenapa Anda memberikannya pada saya? Tanyaku dengan suara serak. Karena saya percaya pada keadilan, kata Andre dengan tegas. Mereka telah berbuat salah dan harus bertanggung jawab. Dan Anda berhak mendapatkan kembali apa yang telah diambil dari Anda. Buku ini, dengan tulisan tangannya dan detail yang hanya bisa diketahui oleh para pelaku, akan menjadi bukti tak terbantahkan di pengadilan. Ini akan membantu Anda bukan hanya dalam kasus pidana, tetapi juga dalam perceraian Anda. Aku menggenggam buku catatan itu dengan erat. Ini bukan lagi sekadar buku catatan, melainkan senjata tajam sebuah bom dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Bom ini akan merobek semua topeng keluarga munafik suamiku dan menjadi pukulan mematikan bagi mereka. Aku menatap Andre, untuk pertama kalinya benar-benar melihat pria ini. Di dalam dirinya, aku melihat kejujuran dan integritas yang langka. Terima kasih, Andre. Saya sangat berterima kasih pada Anda. Keesokan harinya, aku membawa buku catatan itu ke kantor pengacara Katarina. Setelah mempelajarinya dengan saksama, dia berseru, "Ya Tuhan, Anita. Ini adalah anugerah. Dengan buku ini, kita bukan hanya akan menang, kita akan menang telak." Kami segera membuat salinan buku catatan yang disahkan notaris dan melampirkannya ke dalam berkas perkara. Bom waktu telah diaktifkan. Aku hanya tinggal menunggu hari ketika bom itu meledak. Kabar tentang drama keluarga kami menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Meskipun tidak ada yang mengatakannya langsung padaku, aku bisa merasakan tatapan penasaran dan bisikan rekan-rekan kerja di belakangku setiap kali aku lewat. Mungkin mereka telah melihat video dari bandara dan sekarang menghubung-hubungkannya. Itu tidak menyenangkan, tetapi aku memutuskan untuk menghadapinya dengan tenang. Aku tidak melakukan kesalahan, dan tidak ada yang perlu kusembunyikan. Namun, ibu mertuaku berpikir sebaliknya. Mungkin karena terpojok dan dihujat habis-habisan di internet, dia kehilangan akal sehatnya. Alih-alih diam di rumah dan bertobat, dia memutuskan untuk mendatangi kantorku dan membuat keributan, melukiskan diriku sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih di mata semua orang. Hari itu, tepat saat istirahat makan siang, ketika semua orang hendak keluar, Ibu Lastri tiba-tiba muncul di lobi gedung kantorku. Dia mengenakan pakaian lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu, penampilannya sangat menyedihkan. Melihat orang-orang yang lalu lalang, dia langsung luruh ke lantai dan mulai meratap dengan keras. "Ya Tuhan, malang sekali nasibku. Menantuku mau membunuhku. Aku ini cuma wanita tua yang sudah pikun, menghabiskan sedikit uangnya, tapi dia mau memenjarakanku. Dia menuntutku, menuntut adik iparnya. Dia mau menghancurkan seluruh keluargaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihatlah, menantu terpelajar, tapi begini caranya memperlakukan ibu suaminya." Dramanya segera menarik perhatian banyak orang. Rekan-rekanku, karyawan dari perusahaan lain, dan bahkan manajemen perusahaanku mendengar keributan itu. Resepsionis meneleponku dengan panik, aku tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Aku dengan tenang turun ke lobi. Beberapa rekan kerja mengikutiku dengan penasaran. Melihatku, Ibu Lastri berteriak lebih keras, menunjuk-nunjuk ke arahku. "Itu dia, menantuku.
Lihat wajahnya yang seperti malaikat, tapi hatinya seperti ular. Dia mau membuat ibu mertuanya mati. Semua mata tertuju padaku. Ada yang menatapnya dengan iba, ada yang menatapku dengan tatapan menghakimi. Aku tidak goyah. Aku mendekatinya dan berkata pelan, tetapi cukup keras agar semua orang di sekitar bisa mendengar. Bu, apa dramanya sudah selesai? Ibu Lastri terkejut dengan ketenanganku. Aku tidak berdebat atau membela diri. Aku hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dan menyambungkannya ke layar besar di lobi yang biasanya digunakan untuk presentasi. Beberapa detik kemudian, di layar muncul gambar yang jelas dari video saat dia mengamuk di Bandara Antalya, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Itu kartu kredit menantu saya, dia itu kaya raya. Iya, memang saya yang ambil kartumu. Terus kenapa, kamu mau apa? Semua yang hadir terdiam. Mereka menatap dengan kaget, bergantian antara sosok Ibu Lastri yang arogan dan agresif di layar dengan wanita tua yang menyedihkan dan menangis di lantai. Kontras yang mencolok itu lebih meyakinkan dari 1000 kata. Ibu Lastri menatap layar, dan wajahnya pucat pasi. Dia menggumamkan sesuatu, tidak mampu berkata-kata. Ketika video selesai, aku menoleh ke kerumunan. Bapak dan Ibu sekalian, inilah kebenarannya. Saya tidak ingin menyebar aib keluarga, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa didiamkan. Kemudian, aku menoleh ke Ibu Lastri. Suaraku menjadi sedingin es. Sekarang, kalau ibu tidak berdiri dan pergi sendiri, saya akan panggil keamanan. Dan jika ibu terus membuat keributan, saya akan panggil polisi. Pasal tentang pencemaran nama baik dan mengganggu ketertiban umum masih berlaku. Ibu Lastri, dengan gemetar, bangkit berdiri. Tanpa berani menatap siapapun, dia berjalan gontai menuju pintu keluar di tengah keheningan dan tatapan penuh cemoohan serta kasihan. Segera setelah itu, kepala HRD yang menyaksikan seluruh adegan itu memanggilku ke ruangannya. Dia tidak memarahiku, sebaliknya, dia menepuk pundakku dan memberiku dukungan. Anda menanganinya dengan sangat baik, Anita. Perusahaan sepenuhnya di pihak Anda. Bekerjalah dengan tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Konfrontasi di tempat kerja berakhir dengan kemenanganku, tetapi di dalam hati, aku tidak merasakan kegembiraan. Hanya kelelahan dan kepahitan dari tragikomedi yang diciptakan oleh orang-orang yang pernah kusebut keluarga. Setelah insiden di kantor, segalanya tampak kembali normal. Keluarga suamiku tidak lagi berani menggangguku. Kasus pidana berjalan sesuai prosedur di pihak berwenang. Aku fokus pada pekerjaan dan mulai merencanakan kehidupan baru setelah perceraian. Aku mulai mencari apartemen sewaan, menghitung ulang keuangan, dan sedikit demi sedikit mengemas barang-barang pribadi, mempersiapkan hari ketika aku akan meninggalkan rumah yang pernah menjadi sarangku. Tetapi justru pada saat inilah aku mulai menyadari perubahan aneh pada tubuhku. Aku sering merasa lelah, mengantuk di siang hari, dan yang paling aneh, mual di pagi hari. Awalnya, kukira ini hanya akibat dari stres berat yang kualami. Kelelahan fisik dan mental tidak bisa dihindari. Aku mencoba makan lebih baik, lebih banyak istirahat, tetapi kondisiku tidak membaik. Ola, melihatku semakin pucat dari hari ke hari, sangat khawatir. Dengar, Nit, coba kamu periksa ke dokter. Akhir-akhir ini kamu kurus sekali, aku lihatnya ngeri. Tidak apa-apa, cuma stres. Beberapa hari juga sembuh, elakku, masih meremehkan. Hal ini berlanjut sampai suatu hari, saat membereskan dokumen lama, aku tidak sengaja menemukan hasil USG dari pemeriksaan rutin beberapa bulan lalu. Melihat kertas itu, aku tiba-tiba menyadari satu hal. Sudah berapa lama aku terlambat datang bulan? Aku mencoba mengingat, dan perasaan panik bercampur harapan samar menyelinap ke dalam hatiku. Hampir 2 bulan. Aku segera bergegas ke apotek terdekat. Untuk meyakinkan diri, aku membeli 2 alat tes kehamilan dari merek yang berbeda. Kembali ke rumah, aku mengunci diri di kamar mandi. Jantungku berdebar kencang. Aku melakukan tes sesuai petunjuk dan menunggu. 5 menit itu terasa seperti selamanya. Aku tidak berani melihat hasilnya, hanya melirik sekilas. 1 garis. Lalu 2 garis. Kedua alat tes menunjukkan 2 garis merah tebal yang jelas. Aku luruh ke lantai kamar mandi yang dingin, masih menggenggam alat tes itu. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Sebuah kehidupan kecil, bagian dari diriku dan Bima, tumbuh di dalam rahimku. Air mata mengalir deras. Tapi ini bukan air mata kesakitan atau kemarahan, melainkan perasaan campur aduk yang tak terlukiskan. Kegembiraan, ya, setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya aku bisa menjadi seorang ibu. Tetapi juga kecemasan dan ketakutan. Aku akan segera bercerai, memulai hidup sebagai wanita lajang. Kehadiran seorang anak di saat seperti ini akan menjungkir balikan semua rencanaku. Dan Bima,
Dia adalah ayah dari anak ini. Jika dia dan keluarganya tahu, apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka menggunakan anak ini untuk menekanku, untuk menahanku, untuk terus mengendalikan hidupku? Aku bahkan takut memikirkannya. Aku duduk lama di kamar mandi, kepalaku kosong. Menatap perutku yang masih rata, tanpa sadar aku meletakkan tangan di atasnya. Ada kehidupan di sini. Anakku. Sekalipun situasinya sulit, sekalipun ayahnya jahat, anak ini tidak bersalah. Dia milikku. Perkembangan tak terduga ini menempatkanku dalam posisi yang lebih sulit. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Mempertahankan anak ini atau menggugurkannya? Dan jika mempertahankannya, masa depan seperti apa yang menantiku? Ribuan pertanyaan tanpa jawaban berkerumun di kepalaku. Menggenggam alat tes dengan 2 garis itu, aku merasa duniaku berguncang. Aku tidak tahu harus senang atau menangis. Orang pertama yang kupikirkan adalah Ola dan Katarina. Mereka adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya dan kuandalkan saat ini. Aku segera menelepon keduanya dan mengatur pertemuan di sebuah kafe yang tenang. Melihat wajahku yang bingung, Ola dengan cemas menggenggam tanganku. Ada apa, Nit? Kamu kelihatan ketakutan sekali. Aku tidak menjawab. Hanya diam-diam meletakkan 2 alat tes kehamilan di atas meja. Ola dan Katarina melihatnya, lalu serentak menatapku dengan ekspresi sangat terkejut. Kamu hamil? Bisik Ola. Aku mengangguk, air mata kembali menggenang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ola memelukku erat, menenangkan, sementara Katarina, dengan ketenangan seorang pengacara, mulai menganalisis situasi. Anita, dengarkan aku. Kehamilanmu saat ini memang memperumit segalanya, tetapi ini juga bisa menjadi keuntunganmu di pengadilan. Menurut hukum, jika istri sedang hamil, pengadilan akan memprioritaskan perlindungan kepentingan ibu dan anak, terutama dalam hal pembagian harta dan hak asuh anak. Tapi, Katarina, kataku cemas, aku takut kalau keluarga Bima tahu, mereka tidak akan membiarkanku tenang. Mereka akan menggunakan anak ini untuk menekanku, untuk menahanku, atau bahkan untuk merebutnya. Aku tidak mau anakku tumbuh di lingkungan seperti itu. Katarina mengangguk dengan serius. Kekhawatiranmu sangat beralasan. Itulah mengapa kita butuh strategi yang jelas. Menurutku, yang terpenting sekarang adalah merahasiakan kehamilanmu ini. Tidak seorang pun dari keluarga mereka boleh tahu. Kita akan mengumumkannya hanya pada saat yang paling krusial, ketika itu bisa memberimu keuntungan maksimal. Malam itu, setelah kembali ke rumah, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, tanpa sadar mengelus perutku. Di satu sisi, ada proses hukum yang melelahkan, di sisi lain, ada kehidupan mungil yang tumbuh di dalam diriku. Apakah aku punya cukup kekuatan untuk berjuang sekaligus melindungi anakku? Pikiran untuk aborsi sempat terlintas, tetapi segera kutepis. Tidak, aku sudah begitu lama menantikan anak ini. Dia adalah milikku, harapanku. Siapapun ayahnya, seburuk apapun dia memperlakukanku, anakku tidak bersalah. Sebuah keputusan tegas terbentuk di kepalaku. Aku akan mempertahankan anak ini, aku akan membesarkannya sendiri. Aku akan menjadi ibu tunggal yang kuat dan mandiri. Aku akan memberikan anakku kehidupan terbaik yang bisa kuberikan. Kehidupan tanpa kebohongan, penipuan, dan perhitungan. Keesokan paginya, aku menelepon Katarina lagi. Suaraku terdengar lebih tegas dan kuat. Katarina, aku sudah memutuskan. Aku akan mempertahankan anak ini, dan aku akan mengikuti rencanamu. Kita akan merahasiakannya sampai akhir. Sejak hari itu, aku menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, aku adalah wanita yang sama, tegar dan gigih dalam proses hukum. Tetapi di malam hari, saat sendirian, aku menjadi seorang ibu yang lembut, berbisik-bisik pada bayiku, makan makanan sehat, membaca buku-buku tentang kehamilan. Anak di dalam rahimku menjadi sumber kekuatan tak terlihat yang membantuku melewati semua kelelahan dan tekanan. Aku tahu, sekarang aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, aku berjuang untuk masa depan kami berdua. Akhirnya, tiba hari sidang mediasi terakhir di pengadilan. Selama beberapa minggu terakhir, pihak Bima terus-menerus menyulitkan kesepakatan pembagian harta. Mereka bersikeras agar apartemen dibagi 2, meskipun sebagian besar uangnya berasal dariku. Mereka dengan keras kepala mengatakan bahwa aku mencoba menyudutkan mereka. Aku memasuki ruang mediasi dengan ketenangan yang luar biasa. Di sampingku, duduk Katarina, tatapannya penuh keyakinan. Di seberang, duduk Bima, kurus dan lelah. Di sampingnya, orang tuanya dengan wajah masam dan penuh permusuhan. Hakim memulai sidang. Katarina dengan jelas memaparkan posisiku. Aku setuju bercerai, menuntut hak asuh penuh atas anak yang akan lahir, dan mengusulkan pembagian harta 70,30,
dengan apartemen jatuh sepenuhnya kepadaku. Pengacara Bima segera menentang dengan keras. Dia menyatakan tuntutanku tidak beralasan dan serakah. Bima juga mulai bicara, suaranya penuh celaan. Anita, jangan kejam begitu. Apartemen ini harta kita bersama. Kenapa kamu mau ambil semuanya? Kamu sudah membuat ibuku diadili, menghancurkan keluargaku, sekarang kamu mau merampas yang terakhir. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kelancangannya sudah tidak membuatku terkejut lagi. Melihat kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, hakim menghela napas, bersiap untuk mengakhiri mediasi dan menyerahkan perkara untuk diadili. Pada saat itulah, Katarina memberiku isyarat. Aku tahu, momen penentuan telah tiba. Katarina berdiri dan berkata dengan suara lantang dan jelas, Yang Mulia, sebelum kita selesai, pihak kami memiliki informasi penting yang ingin kami sampaikan. Informasi ini akan sangat memengaruhi pembagian harta dan hak asuh anak. Ruangan menjadi hening. Bima dan keluarganya menatap kami dengan curiga. Katarina mengeluarkan sebuah dokumen dari mapnya dan meletakkannya di meja hakim. Ini adalah surat keterangan dari rumah sakit. Klien saya, Ibu Anita Wulandari, saat ini sedang hamil 6 minggu. Prang! Gelas air di meja Bima jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Dia melompat berdiri, matanya terbelalak ngeri. Dia menatapku, wajahnya pucat pasi. Apa? Apa katamu? Hamil? Orang tuanya juga terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap lurus ke mata Bima, tanpa sadar meletakkan tangan di perutku. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan. Sikap Bima berubah 180 derajat. Sifat keras kepala dan permusuhannya lenyap, digantikan oleh kepanikan, kebingungan, dan bahkan sesuatu yang mirip penyesalan. Dia luruh kembali ke kursinya, memegangi kepalanya. Dia akan menjadi seorang ayah. Dia akan memiliki anak dari wanita yang telah dia dan keluarganya perlakukan dengan sangat kejam. Pengacaranya juga bingung. Situasi telah berbalik total. Setelah hening yang menyesakkan, Bima menatapku. Suaranya bergetar. Anita, aku setuju. Aku setuju semuanya. Apartemen untukmu, harta. Terserah kamu mau bagi bagaimana, aku hanya minta satu hal. Izinkan aku bertemu dengan anakku. Drama telah berakhir. Langkah terakhirku berhasil dengan gemilang. Anakku yang belum lahir telah menjadi pelindung terkuatku, membela keadilanku di saat yang paling menentukan. Setelah sidang yang dramatis itu, semua prosedur berjalan dengan sangat cepat. Bima dan keluarganya tidak lagi membuat rintangan apapun. Beberapa minggu kemudian, pengadilan mengeluarkan putusan akhir. Dalam kasus perdata, perceraianku dengan Bima disahkan. Pengadilan menetapkan bahwa aku mendapatkan hak asuh penuh atas anak setelah kelahirannya. Bima diwajibkan membayar tunjangan anak bulanan dan berhak bertemu dengan anak pada akhir pekan, tetapi hanya dengan persetujuanku dan tanpa mengganggu kehidupan kami. Mengenai harta, seperti yang disepakati, aku mendapatkan apartemen dan 70% dari harta bersama. Ini adalah kemenangan total, kompensasi yang pantas untuk semua yang telah kualami. Dalam kasus pidana, persidangan Ibu Lastri dan Rina digelar tidak lama setelah itu. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan rekaman kamera pengawas, video dari bandara, dan buku catatan Rina, kesalahan mereka sangat jelas. Pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan kepada Ibu Lastri Puspita atas tuduhan pencurian. Dalam putusannya, hakim mungkin mempertimbangkan usianya dan pengembalian sebagian kerugian. Meskipun tidak masuk penjara, vonis ini menjadi noda tak terhapuskan dalam riwayat hidupnya, sebuah hukuman moral yang lebih berat dari kurungan. Rina, sebagai kaki tangan, mendapatkan hukuman 1 tahun kerja sosial, tetapi hukuman terbesar baginya datang dari sisi lain. Seperti janjinya, Andre mengajukan gugatan cerai. Di pengadilan, dia membeberkan bukti gaya hidup materialistis dan kebohongan Rina, yang puncaknya adalah buku hariannya dan insiden di Turki. Pengadilan mengabulkan perceraian mereka dan memberikan hak asuh penuh atas anak mereka kepada Andre. Rina kehilangan segalanya, suami, anak, reputasi, dan sumber pendanaanku. Adapun Bima, meskipun tidak dituntut secara pidana, konsekuensinya tidak kalah berat. Skandal keluarga ini merusak reputasinya di tempat kerja. Untuk menghindari dampak negatif, manajemen memutuskan untuk memindah tugaskannya ke cabang terpencil di Kalimantan, sebuah tempat tanpa prospek karir. Itu adalah bentuk pengasingan. Masing-masing dari mereka telah membayar harga yang setimpal dengan perbuatan mereka. Keadilan, meskipun terlambat, akhirnya menang. Ketika semuanya selesai, aku merasakan beban besar terangkat dari pundakku. Menggenggam akta cerai, aku tidak merasa sedih, hanya lega dan bebas.
Satu pintu telah tertutup, tetapi pintu lain yang lebih cerah terbuka di hadapanku. Tepat pada saat itu, CEO perusahaan tempatku bekerja meneleponku. Dia mendengar ceritaku dari kepala HRD. Dia tidak hanya menyatakan simpati, tetapi juga sangat menghargai caraku yang cerdas dan berani dalam menyelesaikan krisis. Anita, perusahaan berencana untuk memperluas cabang di Surabaya, dan kami butuh seorang pemimpin yang kompeten dan dapat diandalkan. Saya rasa Anda adalah kandidat yang ideal. Apakah Anda siap menerima tantangan ini? Ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi Anda untuk memulai hidup baru. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku setuju. Surabaya, kota yang dinamis, lingkungan baru, awal yang baru, inilah yang kubutuhkan. Aku dengan cepat mengemasi barang-barangku, menjual yang tidak perlu, dan pindah ke kota baru. Aku menyewa sebuah apartemen yang nyaman di daerah yang tenang dekat taman dan mendekorasinya sesuai seleraku. Aku membeli perlengkapan bayi, mempersiapkan kedatangan buah hatiku. Pekerjaan baru menyibukkanku. Aku terjun ke dalamnya dengan seluruh gairah dan antusiasme. Lingkungan kerja di Surabaya sangat profesional dan terbuka. Aku cepat beradaptasi, disukai, dan dihormati. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan montok. Saat pertama kali menggendongnya, semua rasa sakit dan kesulitan di masa lalu seakan sirna. Aku menamainya Timotius, dan di rumah memanggilnya Timo. Timo menjadi matahari kecilku, sumber motivasi tak terbatas yang membuatku menjadi lebih baik setiap hari. Kehidupan sebagai ibu tunggal tidak mudah. Tapi aku tidak pernah merasa sendirian. Aku punya pekerjaan yang kucintai, rekan-rekan yang baik, dan yang terpenting, selalu ada Timo di sisiku. Setiap hari dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Waktu berlalu tanpa terasa. 1 tahun telah lewat. Timoku telah tumbuh menjadi balita lincah yang mulai mengambil langkah-langkah pertamanya. Aku memutuskan untuk mengadakan perayaan kecil yang hangat untuk ulang tahun pertamanya. Tamunya, tentu saja, adalah 2 sahabat terbaikku, Ola dan Katarina. Mereka terbang dari Jakarta untuk berbagi kebahagiaan ini denganku. Kami duduk di apartemenku yang bermandikan cahaya matahari, mengamati Timo bermain dengan hadiah-hadiahnya dengan gembira. Melihat kalian berdua sebahagia ini, aku ikut senang, kata Ola dengan haru. Kamu sekarang jauh lebih kuat dan cantik dari sebelumnya, Anita. Katarina mengangguk. Iya, semua badai telah berlalu. Sekarang waktunya menikmati hari-hari yang cerah. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar bahagia. Terima kasih untuk kalian berdua, karena selalu ada di sisiku. Kami bukan lagi sekadar sahabat, kami telah menjadi keluarga. Malam itu, setelah mengantar kedua sahabatku ke bandara, aku menerima sebuah email dari alamat yang tidak dikenal. Dengan penasaran, aku membukanya dan menyadari itu dari Bima. Dia menulis bahwa perusahaan mengirimnya untuk tugas jangka panjang ke luar negeri. Email itu sangat singkat, tanpa satu kata pun celaan atau usaha untuk kembali, hanya satu kalimat. Aku doakan kamu dan anakmu hidup tenang dan bahagia. Aku selesai membaca dan diam-diam menghapus email itu. Itu adalah perpisahan terakhir, sebuah pembebasan bagi kami berdua. Masa lalu benar-benar telah berlalu. Aku masuk ke kamar dan menatap putraku yang tidur pulas di ranjangnya. Wajahnya seperti malaikat, napasnya teratur. Aku membungkuk pelan dan mencium keningnya yang hangat. Di luar jendela, lampu-lampu kota besar mulai menyala, terang dan penuh kehidupan. Hari baru akan segera dimulai. Masa depan yang cerah dan luas menanti kami, aku dan putraku, dan aku siap untuk itu.